Perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran memasuki hari ke-17 dengan serangkaian insiden baru di berbagai wilayah Timur Tengah. Gelombang serangan udara kembali menghantam Teheran, sementara ketegangan di kawasan Teluk meningkat setelah insiden drone memicu kebakaran di dekat Bandara Internasional Dubai. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa Iran sebenarnya ingin membuka jalur negosiasi, meski klaim itu langsung dibantah oleh pejabat tinggi Teheran. Dalam 24 jam terakhir, konflik tidak hanya terjadi di Iran dan Israel, tetapi juga berdampak pada negara-negara lain seperti Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Irak, hingga Lebanon. Salah satu insiden yang paling menyita perhatian terjadi di Dubai, Uni Emirat Arab. Pihak berwenang setempat melaporkan kebakaran di kawasan sekitar Bandara Internasional Dubai setelah insiden yang berkaitan dengan drone. Menurut otoritas setempat, sebuah tangki bahan bakar terdampak dalam insiden tersebut sehingga memicu kebakaran. Tim pemadam berhasil mengendalikan api, namun aktivitas penerbangan di bandara sempat ditangguhkan sementara. Bandara Dubai kemudian kembali beroperasi dengan jadwal terbatas. Maskapai Emirates mengumumkan bahwa sebagian penerbangan telah dilanjutkan, meskipun beberapa rute terpaksa dibatalkan untuk sementara waktu. Insiden serupa juga dilaporkan di wilayah Fujairah, Uni Emirat Arab, di mana kebakaran terjadi di kawasan industri setelah serangan pesawat tanpa awak. Sementara itu, di Abu Dhabi, sebuah rudal dilaporkan menghantam sebuah mobil dan menewaskan seorang warga Palestina. Di Iran, militer Israel kembali melancarkan gelombang serangan baru yang menyasar wilayah Teheran. Serangan udara tersebut memicu respon dari sistem pertahanan Iran yang dilaporkan menargetkan objek udara yang dianggap sebagai ancaman di langit ibu kota. Palang Merah Iran menyatakan bahwa salah satu klinik miliknya serta pos bantuan kemanusiaan mengalami kerusakan akibat serangan terbaru tersebut. Data terbaru yang dirilis otoritas Iran menunjukkan bahwa sejak konflik dimulai, sedikitnya 1.444 orang tewas dan lebih dari 18.000 orang mengalami luka-luka di Iran. Di tengah klaim Amerika Serikat mengenai kemungkinan pembicaraan damai, Iran justru menyampaikan sikap berbeda. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dalam wawancara dengan CBS News menolak klaim bahwa Teheran meminta gencatan senjata. Pernyataan tersebut sekaligus membantah klaim Presiden Donald Trump yang sebelumnya mengatakan Iran tertarik untuk membuka jalur perundingan. Dalam pernyataan lain yang disampaikan kepada wartawan di dalam pesawat Air Force One, Trump mengatakan militer Amerika Serikat telah menargetkan fasilitas produksi drone Iran. Melalui unggahan di platform Truth Social, Trump juga menuduh Iran menggunakan kecerdasan buatan untuk menyebarkan disinformasi terkait perkembangan perang. Ia menulis bahwa Iran menampilkan video kapal kamikaze palsu untuk menciptakan kesan kekuatan militer yang lebih besar dari kenyataan. Ketegangan juga meningkat di negara-negara Teluk. Arab Saudi melaporkan berhasil mencegat 37 drone di wilayah timurnya pada hari yang sama. Para pemimpin negara-negara Teluk pun mulai meningkatkan koordinasi keamanan. Media pemerintah Saudi melaporkan putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dan Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan melakukan pembicaraan telepon untuk membahas perkembangan terbaru konflik. Kedua pemimpin tersebut menegaskan bahwa negara-negara Dewan Kerjasama Teluk akan terus mengerahkan upaya maksimal untuk menjaga stabilitas kawasan.
Sementara itu, konflik turut berdampak pada negara lain di kawasan. Sumber keamanan Irak melaporkan adanya serangan udara yang menghantam markas pasukan mobilisasi populer yang pro-Iran di wilayah Jurf al-Shahr. Serangan tersebut menyebabkan 3 orang terluka. Pertahanan udara Irak juga dilaporkan merespons serangan drone di dekat kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad dan pangkalan udara Balad. Di Lebanon, militer Israel melancarkan serangan baru di wilayah selatan serta melakukan operasi darat terbatas yang menargetkan kelompok Hizbullah. Di Israel sendiri, sirine serangan udara kembali berbunyi di beberapa wilayah. Media lokal melaporkan bahwa sebuah rudal yang ditembakkan dari Iran memicu peringatan di wilayah Israel Tengah. Proyektil tersebut dilaporkan jatuh di area terbuka dan tidak menyebabkan korban jiwa.